wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat pengurus Masjid Tawa, seterusnya panitia gerakan Ramadan, dan seterusnya kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang sama-sama kita cintai ini. Salawat beriringan kata salam, tak lupa pula Allah sampaikan kepada junjungan Nabi kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, pada acara malam hari ini akan dibawakan kepada Ustaz Rizky. Disilakan waktu dan tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah. Allah masih memberikan kita kesehatan. Allah masih memberikan kita kesempatan untuk hadir di masjid ini dalam rangka pelaksanaan ibadah sholat tarawih. Sholawat beriringan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada Allah. Semoga Allah sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kata ustaz jamaknya astatid berasal dari bahasa Arab yang artinya guru atau pengajar. Sedangkan saya pribadi masih thalabul ilmi, masih menuntut ilmu. Terlalu berat rasanya kalau kata ustaz itu dinisbatkan kepada saya pribadi. Karena di Arab saja orang dipanggil ustaz itu harus profesor terlebih dahulu, harus S3. Nah, jadi saya tekankan kepada adik-adik tadi, saya juga pernah bilang panggil abang saja. Karena soal ilmu saya tidak berilmu, karena saya masih menuntut ilmu. Tapi kita isbatkan kepada doa, itu dianggap doa, jadi diaminkan. Nah, bersyukur kita di masjid kita ini sepertinya banyak calon-calon ustaz dan calon-calon ustazah. Kenapa begitu? Beberapa hari ke belakang coba tengok, yang ceramah di sini baru anak-anak kecil, umur 12 tahun, 11 tahun, banyak calon-calon ustaz di sini. Bersyukur kita. Itu tergantung kita lagi, kemana kita arahkan mereka. Tergantung kita orang-orang tua ini. Saya abangnya, kita mendidik mereka, membimbing mereka supaya mereka bisa menjadi ustaz nantinya. Mau mereka menjadi guru tapi guru yang hebat agama, mau mereka menjadi Pak Tara tapi Pak Tara yang hafal Al-Quran. Nah, itu yang kita inginkan di masjid ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebenarnya yang untuk ceramah hari ini itu saya berharap juga adik-adik saya tadi, tapi kata mereka belum ada konsep, jadi saya cadangan. Nah, saya maju lagi. Untuk kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sebuah kultum. Nah, kalau kultum itu kuliah 7 menit, nanti tidak boleh lebih sedikit, gak apa-apa ya. Jadi saya akan membahas yakninya sholat bentuk dari takwa. Nah, seorang mukmin yang mengaku bertakwa kepada Allah dapat kita lihat dari sholatnya. Jika sholatnya baik, insya Allah ibadah yang lainnya akan baik pula. Kenapa? Karena sholatlah yang pertama kali dihisab oleh Allah di akhirat kelak. Agama Islam merupakan agama yang memudahkan umatnya untuk beribadah kepada Allah. Jika kita tidak bisa melaksanakan sholat dengan berdiri, maka lakukanlah dengan duduk. Jika tidak bisa dengan duduk, maka lakukanlah dengan berbaring. Jika tidak bisa dengan berbaring, maka lakukanlah dengan isyarat kata hati. Jika masih tidak bisa, itu mungkin sudah waktunya kita untuk disolatkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Dan celakalah orang-orang yang salat, yakni orang-orang yang lalai terhadap salatnya. Melalaikan salat saja kita sudah termasuk orang-orang yang celaka, apalagi kalau tidak salat sama sekali. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kenapa hati kita masih gelap? Kenapa perbuatan kita masih maksiat? Suka mengumbarai orang lain, suka mencela orang lain, suka sombong kepada orang lain. Kenapa masalah kita tidak pernah selesai? Belum selesai masalah yang ini, sudah datang masalah yang baru. Itu mungkin karena salat kita yang belum baik. Periksa salat kita. Allah tidak minta banyak kepada kita. Wahai hambaku, akan kuberikan rezekiku untukmu, akan kuberikan solusi dari masalahmu, akan kukabulkan permohonanmu, asalkan engkau sholat. Mintalah kepadaku seusai sholatmu. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Mungkin kita pernah bertanya, bagaimana hukumnya seseorang yang berpuasa tetapi tidak sholat? Man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jihara. Barang siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, maka dia kafir secara nyata. Imam Sayuti dalam kitabnya Al-Jami' Al-Shaghir mengatakan, orang yang meninggalkan sholat karena menganggap sholat ini tidak wajib, maka dia dinyatakan orang kafir. Tetapi orang yang meninggalkan sholat karena malas untuk sholat tersebut, dia dihukumi berdosa besar, maka hendaklah dia bertaubat atas dosanya tersebut. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Jangankan meninggalkan sholat, Nabi juga pernah bersabda, barang siapa yang berpuasa meninggalkan makan dan minum, tetapi tidak terputus dari perbuatan tercela, tidak terputus dari hal-hal buruk, Allah tidak putus puasamu. Itu kata Allah, itu kata Nabi. Tak putus lah puasanya. Kalau seandainya orang lagi puasa tapi mencela orang lain, bagunjeng lain, Allah tidak butuh puasa kita. Capek-capek saja kita tidak makan, tidak minum, tapi pahalanya tidak ada. Saya misalkan seperti ini. Misalkan pahala berpuasa itu 100%. Nah, di siang hari berpuasa itu kita berbuat dosa berbohong, berkurang 50%. Setelah itu kita mengumbar aib saudara kita, berkurang 50% lagi. Setelah itu kita mencela orang lain, berkurang 50% lagi. 150, sudah min 50. Tidak berpahala, malah berdosa kita karena puasa kita. Hati-hati bapak-bapak dan ibu-ibu. Puasa ini bukan hanya mencegah kita untuk tidak makan dan minum, tetapi juga mencegah kita dari segala hal yang membatalkan puasa, termasuk hawa nafsu kita, perbuatan kita, perkataan kita, segala hal yang membatalkan puasa kita hindari. Karena jangan sampai kita tidak berpahala atau berdosa karena puasa kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bagaimana hukum sholat berjamaah di masjid? Sholatul jamaah afdalu min sholatil fardhi bisa bikin wa isrina derajat. Sholat berjamaah di masjid lebih baik daripada sholat sendirian sebanyak 27 derajat. Al-Kisah, seorang buta bernama Abdullah bin Maktum bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku ini buta, apakah boleh jika aku tidak sholat jamaah di masjid, aku sholat di rumah saja? Nabi menjawab, selagi engkau masih mendengar suara azan, hendaklah laksanakan sholat berjamaah di masjid. Orang buta saja diwajibkan untuk melaksanakan sholat berjamaah, apalagi kita yang masih bisa melihat. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Imam Syafi'i mengatakan hukum sholat berjamaah di masjid adalah sunnah muakkad atau sunnah mendekati wajib, fardu kifayah. Apabila telah dilaksanakan oleh sebagian orang, maka lepaslah kewajiban orang yang lain. Fatwa Imam Syafi'i ini dikarenakan pada masa beliau tersebut masjid sedikit sedangkan jamaahnya banyak. Sekarang kebalikannya, masjid banyak, jamaahnya yang sedikit. Maka hendaklah kita berpedoman kepada fatwanya Imam Ambali yang mengatakan hukum sholat berjamaah di masjid adalah fardu ain atau wajib bagi setiap individu. Mana dalilnya? Ketika Rasulullah SAW sedang melaksanakan sholat, selesai dia melaksanakan sholat, Rasulullah berkata, asyahidun fulan, asyahidun fulan, asyahidun fulan. Di mana si fulan? Di mana si fulan? Di mana si fulan? Itu mereka yang tidak sholat berjamaah di masjid, yang sholat di rumah. Kembalilah ke masjid, jika tidak aku akan bakar rumahnya, kata Nabi.
ada sebuah ancaman yang Rasul berikan di sini. Ini menunjukkan hukum sholat berjamaah di masjid adalah wajib bagi setiap individu, terutama bagi kaum laki-laki. Masyarul muslimin rahimakumullah. Saya sangat berharap kita semua, mari kita beristiqomah. Jangan sampai nantinya kita menyesal, karena tidak ada satupun jaminan yang bisa menjamin kita akan hidup Ramadan tahun depan. Saya masih muda, masih 20 tahun, tidak ada jaminan bisa saya meninggal. Karena itu saya mengajak kepada kaum muslimin dan muslimah semuanya, kita gunakanlah kesempatan yang langka ini sekali dalam setahun ini. Karena seperti biasa kita lihat bulan puasa minggu pertama full sholat tarawih, full semuanya ikut, saf penuh. Minggu ketiga sudah mulai berkurang. Kenapa? Ada yang membuat kue untuk hari raya, mempersiapkan hari raya. Minggu kedua berkurang lagi. Ada yang anaknya balik dari rantau, balik pergi masjid. Habis minggu terakhir tambah berkurang, pergi beli baju raya. Apakah itu semua salah? Tidak salah. Kita boleh membuat kue, tapi jangan tinggalkan ibadah kita. Kita boleh menyambut keluarga kita dari rantau, ajak mereka ke masjid, sama-sama kita ramaikan masjid. Kita boleh beli baju raya, bahkan tokonya juga boleh kita beli. Asalkan ibadah kita jangan tinggal, jangan lalai karena hal itu. Mari kita gunakan kesempatan yang sempit ini, karena tidak ada satupun jaminan yang menjamin kita hidup Ramadan tahun depan. Dan saya juga ingin sampaikan, tadi ada adik-adik yang mengumpulkan infak, itu infak untuk MTQ. Seperti yang pengurus katakan kemarin, kita harus lebih perhatian kepada Al-Quran kita, karena orang luar itu sudah berani membakar Al-Quran kita. Kitab kita yang kita jadikan pedoman. Nabi pernah bersabda, aku tinggalkan dua hal untuk kalian, yakni Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Kita harus menjaga itu. Kita menjaganya di mana? Di hati para adik-adik tadi. Mereka jadi hafiz Quran, ya Allah, bangga sekali kita. Pahalanya untuk orang tuanya, untuk gurunya. Ya Allah, mereka yang membaca, pahalanya juga dapat kita. Jadi saya berharap kepada bapak dan ibu yang memiliki anak, silakan suruh mereka menjadi hafiz Quran. Bapak bupati saja itu menjadi program unggulan, progol bupati ya. Awak di desa juga kita harus jadikan program unggulan. Anak-anak itu hafiz Quran, mereka menjadi nanti mau jadi dokter yang hafiz Quran, mau jadi guru yang hafiz Quran, cinta kepada orang tua, berbakti kepada orang tua, akhlaknya baik. Itu yang kita inginkan semua. Saya rasa bapak dan ibu juga ingin seperti itu, karena saya pribadi sangat ingin seperti itu adik-adik saya ini. Karena di zaman saya tidak ada tafis-tafis itu, tapi sekarang sudah ada. Mari kita dekatkan adik-adik ini, anak-anak ini kepada Al-Quran. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wa hidayah wa ridho wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ustaz Rizky. Baiklah, semoga yang disampaikannya bermanfaat. Baiklah, saya sebagai juru bicara membawa acara, terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.